Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita, karunia-Nya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita, yang mana kita dapat menghadiri majelis ilmu mengkaji kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala. Ini qadi fillah zanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan berkaitan tentang kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul, sejak kelahiran sampai menjadi Rasul, berarti sekitar 40 tahun. Tapi tidak setiap tahunnya ada kejadian. Jadi setiap tahun umur Nabi tidak ada kejadian. Hanya beberapa kejadian-kejadian yang ditulis oleh para ulama. Khadifillah zanallahu wa iyyakum. Disebutkan di sini kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Mursalin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah besar Bani Hashim di kota Makkah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan, juga bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Sesuai dengan analisis seorang ulama besar, Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi, dan seorang astrolog ilmu falak Mahmud Basha. Nah, untuk kelahiran Nabi SAW tanggalnya para ulama berselisih pendapat, tapi penulis lebih menguatkan pada tanggal ke-9. Tanggal ke-9 merupakan kelahiran Nabi SAW. Ini yang dikuatkan oleh penulis. Adapun menurut mayoritas ulama sirah, Rasulullah SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal ketika perang Fil. Perang Fil ini di bulan Muharram 50 hari atau 55 hari sebelum lahirnya Nabi SAW. Dan beliau berusaha menyesuaikan kalau Masehi tanggal berapa. Nah, beliau sendiri kalau Masehi kalau enggak tanggal 20, kalau enggak tanggal 22 April 571 tahun Masehi. Nah, ini yang dikuatkan oleh dua ulama.
Sulaiman Al-Mansur Furi, sama Mahmud Basyar. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Ibnu Sa'ad meriwayatkan Ibunda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ketika aku melahirkannya, jadi ibunya Nabi pernah cerita, ketika aku melahirkannya, yaitu melahirkan Muhammad, dari farjku, kemaluanku keluar cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam, keluarnya istana-istana keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Imam Ahmad Ad-Darimi dan riwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Nah, ini disebutkan oleh penulis, tapi sebagian ulama mendhaifkannya. Tapi kalau mimpi ya, jadi ibunya Nabi pernah mimpi begitu. Tapi di sini kan tidak mimpi. Redaksinya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Beliau ini ibunda Nabi, ketika melahirkan Nabi keluar cahaya begitu. Dan ini didhaifkan oleh para ulama. Apakah mungkin seperti itu? Nah, tapi kalau mimpi, nah, disebutkan oleh di kitab Lu'lu'ul Maknun, Siratin Nabi Al-Ma'mun. Nah, sumber lainnya menyebutkan telah terjadi irhasat, tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya Nabi. Ketika kelahiran beliau SAW, diantaranya jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia. Ini didhaifkan oleh Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Padamnya api yang biasa disembah oleh kaum muslimin, oleh kaum Majusi, ini juga hadisnya dhaif. Ya, disebutkan oleh Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Dan robohnya gereja-gereja di sekitar danau sawah, ya, setelah airnya menyusut, ini juga hadisnya dhaif. Ya, riwayat tersebut dilansir oleh Tobari, Baihaqi, dan lainnya, namun tidak memiliki sanad yang valid. Kemudian kata penulis, setelah Rasulullah SAW dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya, Abdul Muttalib, untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah. Nah, karena Abdul Muttalib orang yang, ya, ibarat kata rajanya, jadi dia berhak memasukkan siapa saja ke dalam Ka'bah. Nabi Muhammad pun dimasukkan ke dalam Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, kemudian memberinya nama Muhammad. Padahal nama seperti itu tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahiran Abdul Muttalib, kepada kelahirannya Nabi Muhammad SAW, kakeknya mengkhitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Untuk pemberian nama Muhammad, ya, untuk pemberian nama Muhammad, pemberian nama Muhammad ada kisahnya, nanti kita akan sebutkan di kitab Lu'lu'ul Maknun. Kenapa kok Abdul Muttalib ini memberi nama Muhammad? Nah, ada kisah di sana. Kemudian setelah itu adalah wanita pertama yang menyusui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunya adalah Thuwaibah. Wanita ini merupakan budak, ya, wanita Abu Lahab yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya
Dia juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi setelah menyusui beliau. Nah, dan ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum, di sini terjemahannya kurang cocok karena tertulis di sini maula. Maula. Sedangkan di terjemahnya adalah budak. Merupakan budak. Secara kalau kita melihat secara zahir, maka Nabi Muhammad disusuin budak. Apakah mungkin seorang nabi dan rasul disusui budak? Apakah mungkin seorang Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, kemudian Abu Salamah, Hamzah anak dari Abdul Muttalib, adapun Abu Salamah cucu dari Abdul Muttalib. Antum bisa bayangin. Dan Nabi Muhammad cucu dari Abdul Muttalib. Apakah mungkin seorang budak menyusui ya majikannya, terlebih orang Quraisy? Maka mustahil. Berarti terjemahannya ini salah atau kurang tepat. Ya, ditulis maula adalah mantan budak. Maula itu artinya dulu memang budaknya Abu Lahab. Nama Abu Lahab aslinya Abdul Uzza. Abu Lahab kemudian memerdekakan Suwaibah. Setelah memerdekakan Suwaibah, ya Suwaibah tahu diri dong. Maksudnya dia jadi merdeka, kemudian membantu apa yang diminta Abu Lahab. Abu Lahab yang kala itu lebih tua daripada Nabi Muhammad, lebih tua daripada Hamzah. Abu Salamah meminta kepada Suwaibah, mantan budaknya, untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau antum menyimak lewat buku antum bisa di ini. Kemudian setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disusui di mana atau dirawat, dididik di perkampungan Bani Sa'ad yang ada di Taif. Di perkampungan kabilah Bani Sa'ad, 200 km dari rumah, dari Ka'bah atau dari Mekah. Nah, tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot, kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muttalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib. Suami wanita ini bernama Al-Harith bin Abdul Uzza yang berkunyah Abu Kabsyah. Nah, yang berjuluk Abu Kabsyah, yang juga berasal dari kabilah yang sama. Kalau ayah kandung dan ibu kandung Nabi sama, suku Quraisy. Kalau ibu sepersusuan Nabi sama ayah sepersusuan Nabi sama, satu marga juga. Tapi bukan Quraisy ya. Keduanya sama. Bani Sa'ad. Halimah Sa'diyah dan ayahnya Al-Harith atau Abu Kabsyah. Dan berarti ikhwati billah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah memiliki 2 ibu ya dan 2 ayah. Nah, hanya saja setelah masa penyusuan ini tidak disebutkan kisah bertemunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Halimah Sa'diyah atau ayahnya. Jadi tidak ada kisahnya begitu. Walaupun ada mengatakan Halimah masuk Islam nanti. Nah. Kemudian ikhwati billah a'azanallahu wa iyyakum,
kata penulis. Dengan begitu, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak saudara sepersusuan, yaitu Abdullah bin Al Harith, ya, Anisa binti Al Harith, Hudzafah atau Judzamah binti Al Harith, dialah yang berjuluk Asy-Syaima, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Halimah merawat Rasulullah SAW serta Abu Sufyan bin Al Harith. Abu Sufyan bin Al Harith ini sepupu Nabi, ya ikhwah. Abu Sufyan bin Al Harith sepupu Nabi. Nah, anak dari Al Harith, anak pertama dari Abdul Muttalib. Dan dia ini Abu Sufyan nanti masuk Islam. Abu Sufyan bin Al Harith masuk Islam. Bin Abu, sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib, juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Hamzah dia lebih tua 3 tahun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abbas lebih tua dari Nabi 2 tahun. Jadi Hamzah tua 3 tahun dari Nabi, Abbas 2 tahun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ibu susuannya menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau berada di sisi ibu susuannya, Halimah, dengan demikian Hamzah merupakan saudara sepersusuan Nabi SAW dari dua pihak. Dari pihak Thuwaibah dan dari pihak Halimah As-Sa'diyah. Nah, sehingga saudara, walaupun Nabi tidak memiliki saudara kandung, tapi Nabi SAW memiliki saudara sepersusuan. Nah, Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah SAW yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Untuk itu, baiklah kita biarkan Halimah As-Sa'diyah, sang ibu, menceritakan kisahnya sendiri secara rinci. Nah, ini kisahnya siapa? Halimah As-Sa'diyah. Karena Nabi Muhammad kan masih kecil, jadi Nabi Muhammad juga tidak ingat kejadian-kejadiannya, atau ingat tapi juga tidak sempurna. Maka di sini sang ibu menceritakan, Halimah As-Sa'diyah. Ibnu Ishaq berkata, seorang ahli sejarahnya, Ibnu Ishaq itu seorang ahli sejarah. Dia berkata, Halimah pernah berkisah bahwasannya suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar. Ini daerah Taif, ya ikhwah, daerah Taif, ya, kisaran jaraknya 200 km dari Mekah. Mereka keluar, Halimah, suaminya Al Harith, kemudian satu anaknya juga di bawah, bersama rombongan para wanita lainnya. Yang sama-sama mereka mencari bayi-bayi yang akan disusui. Halimah berkisah, ketika itu sedang musim paceklik, di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina. Masya Allah, miskin ya ikhwan, terlalu kaya. Keledai betina berwarna putih kehijauan milikku beserta seekor unta yang lebih tua. Jadi Halimah, suaminya, anak kecil, anak kandungnya, pergi. Dan waktu itu mereka membawa seekor keledai betina yang berwarna putih kehijauan milikku
serta seekor unta yang sudah tua. Nah, jadi cuma modal itu saja. Jadi tidak menggunakan kuda atau apa. 200 kilometer Anda bisa sendiri kok. Nah, keledai. Atan mana syarifun lana. Nah, kemudian ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum disebutkan demi Allah tidak setetes pun susu yang dihasilkannya. Jadi membawa unta, ya, unta tapi untanya juga ada tua dan tidak bisa menghasilkan susu sama sekali. Nah, kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran bayi kami menangis lantaran kelaparan, sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. Tidak cukup. Begitu juga dengan air susu unta tua kami, ya, tersebut sudah tidak berisi. Jadi betul-betul ya bekalnya kehabisan begitu. Akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Kebetulan Pak Cekut juga di kampungnya Halimah. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku, ya karena keledai itu lebih pendek. Akhirnya si Halimah pun menggunakan keledai. Adapun yang ontanya dipakai suaminya. Nah, kemudian selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan sehingga hal itu membuat rombongan kami merasa kesulitan uh, akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Akhirnya kami sampai juga ke Mekah. 200 kilometer Anda bisa bayangin ya, Pak. Jauh loh. Nah, lagi pakai keledai. Keledai mah nggak bisa lari. Kalau unta mungkin bisa cepat. Nah, akhirnya kami sampai juga ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tidak seorang pun wanita di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampaknya ini Halimah menceritakan ketika dia sudah masuk Islam mungkin ya, karena menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Halimah ini masuk Islam mengharap, nah, melainkan menolaknya. Jadi nggak ada yang mau membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila diberitahu perihal kondisi beliau yang yatim, dia anak yatim. Sebab tujuan kami rombongan wanita penyusu bayi. Sebab tujuan kami rombongan wanita penyusu bayi hanya mengharapkan imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau bayi yang yatim. Apa gerangan yang akan diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Terheran-heran sih, kenapa kok sampai mengatakan seperti itu? Apakah Abdul Muthalib jadi miskin? Perlu dicek lagi. Karena dia mengatakan wa ma'asa antasna ummuhu wajadtuhu. Oke. Masa wanita-wanita itu tidak tahu kekayaan Abdul Muthalib? Padahal apa mungkin Abdul Muthalib langsung berubah jadi miskin setelah ya, membiarkan 100 ekor onta? Nah, padahal Abdul Muthalib itu kan ibarat katakan rajanya Quraisy, kok bisa gitu? Nggak bisa menggaji, kan aneh tuh. Nah, kalau yang menawarkannya cuma
Aminah saja ya mungkin masih bisa di ini. Lagi pula Aminah juga apa namanya bangsawan juga kan. Aminah juga bangsawan, orang terpandang. Kok bisa-bisanya gitu loh, nggak bisa membayar para wanita tadi. Ya, sungguh kejanggalan. Perlu dicek lagi nanti. Kami semua tidak menyukainya karena hal itu. Atau mungkin waktu itu Abdul Muthalib sengaja tidak memberitahu kalau dia itu raja. Gitu. Mungkin akhirnya ya nggak ada yang mau lah. Karena mungkin kalau misalkan Abdul Muthalib mengaku aku raja loh, mesti bakalan orang berbondong-bondong kan. Kemudian setelah itu, tatkala kami semua sepakat untuk berangkat pulang. Oh nah, akhirnya semua wanita penyusu yang bersamaku mendapatkan bayi susuan kecuali aku. Tatkala kami semua sepakat untuk berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi zat, demi Allah, aku tidak mau pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Allah, demi Allah, kata Khadijah, kata Halimah, demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan aku mengambilnya sebagai bayi susuanku. Lalu suamiku Al-Harits berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu, mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Akhirnya aku pun pergi kembali kepada Nabi SAW dan membawanya pulang ke perkampungan Bani Sa'ad. Sebenarnya motivasiku membawanya serta serta hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Nah, jadi kenapa kok diambil? Ya karena nggak udah capek-capek kan, udah jauh 200 kilometer keliling kota Mekah, ternyata nggak ada. Udah diambil sama bayi-bayi yang lain. Tersisa Nabi Muhammad SAW. Ya sudah, akhirnya diambil. Walaupun cuma dapat uang sedikit, setidaknya apa? Adalah daripada setidaknya ibarat kata balik modal. Kan capek kan 200 kilometer, 200 kilometer, nah itu baru perginya, belum nanti pulangnya. Itu betul-betul 400 kilometer, jauh. Nah, ini daerah timur ya, Ikhwah. Perkampungan Taif itu sebelah timurnya Mekah. Nah, setelah itu aku kembali dengan Halimah melanjutkan kisahnya. Setelah itu aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Ketika dia kubaringkan di pangkuanku, kedua susuku seakan menyongsongnya untuk meneteki seberapa dia suka. Dia pun meneteknya hingga kenyang. Dilanjutkan kemudian oleh saudara sepersusuannya, bayiku hingga kenyang pula. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap, padahal sebelumnya kami tak bisa memicingkan mata untuk tertidur karena tangis bayi kami tersebut. Suamiku memeriksa unta tua milik kami, dan ternyata susunya sudah berisi. Lalu dia memerahkannya untuk diminum. Lalu aku meminum dan aku juga ikut minum. Lalu dia meminum dan aku ikut juga minum hingga perut kami kenyang. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur dengan lelap. Nah, Masya Allah.
Pagi harinya suamiku berkata kepadaku, "Demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, ada apa? Kamu telah mengambil manusia yang diberkahi oleh Allah." Halimah pun menjawab, "Demi Allah, aku berharap demikian." Kemudian kami pergi lagi. Aku menunggangi keledai betinaku karena perempuan kan, nggak, kalau naik onta juga kesian, terlalu tinggi. Nah, betina kan pendek. Dan membawa serta beliau di atas. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah para wanita. Masya Allah. Sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zu'aib," maksudnya, "Wahai Halimah, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi?" Ketawa, Masya Allah. Wanita-wanita lain pakai unta mewah, unta mahal gitu. Halimah cuma pakai keledai doang gitu. Aku pun menjawab, "Demi Allah, inilah keledai yang dulu itu." Ya. Jadi mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan Allah juga. Mereka berkata, "Demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai ini." Kemudian sampailah kami di tempat tinggal kami di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Sepanjang sepengetahuanku, tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya. Padahal kalau dipikir-pikir, Taif loh ya. Taif itu kayak Indonesia. Kan? Tapi kebetulan waktu itu betul-betul apa, kering kerontang. Makanya dia menceritakan, tidak ada yang lebih tandus ya kecuali negeriku. Nah, darinya. Sejak kami pulang dengan membawa Nabi Muhammad SAW, ya, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya kepada orang yang mendapatkan setetes air susu pun, meskipun di kantong susu satu susu kabin. Kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para penggembala mereka, "Celakalah kalian, pergilah ikuti kemana saja penggembala kambing putri Abu Zu'aib mengembalakan kambingnya. Meskipun demikian, realitasnya kambing-kambing mereka tetap kelaparan dan tidak mengeluarkan air susu setetes pun, sedangkan kambingku selalu kenyang dan berisi air susunya." Masya Allah. Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu dan tiba waktuku untuk menyapihnya. Dia tumbuh berkembang, ya, tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya. Jadi Nabi Muhammad itu tumbuh besar begitu. Walaupun umurnya 2 tahun, tapi postur tubuhnya berbeda seperti orang lain. Sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, Muhammad sudah tumbuh dengan postur yang bongsor, jadi betul-betul besar, Masya Allah. Halimah melanjutkan, akhirnya kami mengunjungi ibunya. Jadi balik kemana? Ke Aminah yang ada di Mekah. Dan dalam hati yang paling dalam, kami sangat berharap sang ibunda masih bisa bahwasannya berharap Muhammad masih bisa berada di tengah keluarga kami karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaannya tersebut. Kemudian kami membujuk ibunya. Aku berkata kepadanya, kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar. Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang bisa menjangkiti kota Mekah. Kami harus memelas kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi. Awalnya dia nggak mau, ya Aminah juga nggak mau. Siapa sih yang mau jauh dari anaknya? Apalagi itu kan putra satu-satunya, ya, nggak mau. Tapi setelah dibujuk-bujuk akhirnya mau juga. Insya Allah. Sampai apa? Menghinakan diri. Ya karena memang dia butuh kan. Ya.
Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tetap tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad hingga terjadinya peristiwa di sebelah dada beliau, dibelah dada beliau ketika berusia 4 atau 5 tahun. Ini udah 2 tahun lagi nih. Jadi sebenarnya kalau nggak ada kejadian ini mungkin Nabi Muhammad bakalan tinggal lebih lama lagi. Karena ada kejadian ini yang mengharuskan Halimah ini harus memberitahu kepada ibu kandungnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasannya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam saat beliau tengah bermain bersama anak-anak sebayanya, umur 4 tahun atau 5 tahun ekor. Nah, Jibril menangkap dan merebahkan beliau di atas tanah lalu membelah jantungnya. Kemudian mengeluarkannya dan jantung ini dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu sehingga bila tetap ada, ia dapat memperdayakanmu." Kemudian mencuci jantung tersebut dengan air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas. Lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula. Teman-teman Nabi Muhammad SAW yang sebayanya tersebut berlarian mencari ibu susuan mereka. Jadi mereka anak-anak kecil itu melihat, "Hah, Muhammad kenapa itu?" Nah, Muhammad kenapa itu? Kok 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 seperti dibelah gitu. Nah, akhirnya sang anak-anak tadi segera berlarian mencari Halimah seraya berkata, "Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Mereka telah membunuh Muhammad." Mereka akhirnya beramai-ramai menghampiri dan menemukan dengan rona muka yang sudah berubah. Nah, jadi mukanya Nabi Muhammad SAW langsung pucat begitu, karena udah habis lemah kan dioperasi. Kemudian Anas periwayat hadis tadi berkata, "Sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi ketika Anas bin Malik, berarti Nabi Muhammad SAW ya berarti udah umur 60-an ya, 50-an. Nah, karena Anas bin Malik kan di Madinah, jadi Rasulullah sudah hijrah, dan Anas bin Malik pun pernah melihat bekas jahitan di dada Nabi SAW. Kemudian mau tidak mau harus kembali kemana? Ke pangkuan ibunda nan amat mengasihi, yaitu Aminah. Halimah Sa'diyah udah selesai itu kisahnya, dan nggak ada lagi kisah Halimah Sa'diyah nanti ada yang mengatakan dia masuk Islam. Setelah peristiwa tersebut, Halimah merasa khawatir atas diri beliau sehingga dikembalikan lagi kepada ibundanya Aminah binti Wahab bin Abdul Uzza bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Terus dirinya ingin kembali. Beliau tinggal bersama ibunda sampai berusia 6 tahun. Jadi usianya ya sampai 6 tahun. Berarti cuma 2 tahun. 2 tahun atau 1 tahun kalau kita berpendapat 5 tahun dibelah dada Nabi SAW tadi. Sebagai bentuk kesetiaannya, Aminah memandang perlu untuk menziarahi kuburan suaminya yang berada di Madinah. Untuk itu, dia keluar dari Mekah ya dengan menempuh perjalanan yang mencapai 500 km. Oh, jauh banget ya ke Madinah. Bersama anaknya yang masih kecil, Muhammad SAW, pembantunya Ummu Aiman, dan mertuanya Abdul Muttalib. Jadi 4 orang ya ikhwah. Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, Aminah, sama pembantunya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dia masih budak ya. Ummu Aiman masih ingat, Ummu Aiman ini budak, peninggalannya siapa? Peninggalannya Abdullah. Nanti ketika Rasulullah sudah dewasa, Ummu Aiman dibebaskan. Jadi orang merdeka. Dan nanti menikah dengan Zaid bin Harithah.
Setelah tinggal selama sebulan di sana, jadi tinggal di Mekah dulu selama 1 bulan. Dia terserang sakit ya sehingga akhirnya meninggal dunia di sebuah tempat bernama Al-Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Jadi tinggal dulu di Mekah. Entah kenapa kok bisa sakit di sana, atau mungkin kena wabah di sana atau gimana, yang jelas sakit sampai akhirnya ketika perjalanan meninggal dunia di sebuah tempat yaitu Al-Abwa. Al-Abwa nanti ada perang pertama Nabi SAW. Itu perang Al-Abwa. Nah, setelah itu di pangkuan sang kakek, Idnan amat menyayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa kembali ke Mekah oleh kakeknya. Nah, sama Swaibah juga berarti 3 orang. Perasaan kasih terhadap sang cucu yang yatim semakin bertambah di sanubarinya. Dan hal ini ditambah lagi dengan adanya musibah baru yang seakan menggores luka lama yang belum sembuh betul. Karena siapa? Abdullah meninggal dunia ketika Rasulullah ya masih di dalam kandungan. Sekarang ini Rasulullah baru umur 6 tahun, kemudian meninggal ibunya. Nah, maka ibalah Abdul Muthalib terhadap Nabi Muhammad SAW sebuah perasaan yang tidak pernah dia tumpahkan terhadap seorang pun dari anak-anaknya. Nah, bahkan kepada cucu yang lain. Karena Abu Lahab juga udah memiliki cucu, kemudian Abu Thalib juga punya cucu. Nah, pokoknya yang paling sayang Nabi Muhammad deh. Dia tidak lagi membiarkan cucunya tersebut hanyut dengan kesendirian. Dan kesendirian yang terpaksa harus dialaminya. Bahkan dia lebih mengedepankan kepentingannya daripada kepentingan anak-anaknya. Pokoknya Nabi Muhammad harus nomor 1. Padahal kalau dipikir-pikir Hamzah itu masih kecil loh. Umurnya juga sepantaran sama Nabi, tapi dicuekin gitu ibarat kata. Ibnu Hisham berkata, biasanya sudah terhampar permadani yang dihamparkan untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah. Nah, lalu anak-anaknya duduk di sekitar permadani tersebut hingga ia datang. Tak seorang pun dari anak-anaknya tersebut yang berani duduk-duduk di situ sebagai rasa hormat terhadapnya. Namun Rasulullah SAW pernah suatu ketika saat beliau berusia sekitar 2 tahun. Kok 2 tahun sih? Saat usia 2 tahun. Hmm, 2 tahun mana? Perasaan nggak ada deh tulisannya 2 tahun. Terjemahannya ini sekitar 2 tahun. Kalau 2 tahun ya belum sampai, masih ada dong Aminah. Ketika usia 2 tahun. Tapi di Arabnya enggak ada kalimat sanatain atau 2 tahun gitu. Nah, ala kulihat. Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau masih kecil, nah datang permadani Abdul Muthalib tersebut. Nah, kemudian ya paman-pamannya Nabi Muhammad SAW diantaranya ada siapa tuh? Ada Abu Lahab, kemudian ada Abu Thalib. Nah, paman-pamannya serta-merta mencegahnya agar tidak mendekati tempat itu. Jangan nak, jangan. Nah, bila kebetulan melihat tindakan anak-anaknya itu, Abdul Muthalib berkata kepada mereka, jangan kau ganggu cucuku. Demi Allah, sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar. Kemudian ia duduk bersama beliau di permadani tersebut sembari mengusap-usap punggungnya. Ya Allah,
dengan tangannya. Kasihan kan, seorang kakek sangat mencintai cucunya. Dia merasa senang dengan kelakuan cucunya tersebut. Saat beliau berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakek beliau meninggal dunia di kota Mekah. Nah, sebelum meninggal dia memandang bahwa selayaknya dia menyerahkan tanggung jawab kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, saudara kandung ayahanda, yaitu Abdullah. Nah, karena Abu Lahab itu bukan saudara kandung, Abbas juga bukan saudara kandung, kemudian Abbas juga bukan saudara kandung. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setelah itu di pangkuan sang paman nan penuh belas kasihan, Abu Thalib melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan sebaik-baiknya dan menggabungkan beliau dengan anak-anaknya. Dia, Abu Thalib, bahkan mendahulukan kepentingan Nabi Muhammad ketimbang kepentingan anak kandungnya. Dia juga mengistimewakan Nabi Muhammad dengan penghormatan dan penghargaan. Ya karena dapat wasiat dari Abdul Muthalib tadi ya ikhwan. Nah, perlakuan tersebut terus berlanjut hingga Nabi SAW berusia di atas 40 tahun, Masya Allah. Pamannya masih tetap memuliakan beliau SAW, membentangkan perlindungan terhadap Nabi SAW, menjalin persahabatan ataupun mengorbankan permusuhan dalam rangka membela Nabi SAW, dan sekilas tentang hal itu akan kami paparkan nanti pada pembahasan tersendiri. Nah, betul-betul luar biasa. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum meminta hujan turun berkat kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhamah bin Arfatah. Dia berkata, ketika aku datang ke Mekah, mereka sedang mengalami musim paceklik, tidak turun hujan. Lantas orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela. Untuk itu, mari kita meminta agar diturunkan hujan. Ayo minta istisqa." Begitu. Kemudian Abu Thalib keluar dengan membawa seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal, petanda hujan turun. Hujan lebat akan turun, yang darinya muncul kabut tebal yang sekiranya terdapat sumber mata air. Lalu Abu Thalib memegang anak tersebut, menyandarkan punggungnya ke punggung Ka'bah. Nah, serta menaunginya dengan jari jemarinya dari panasnya terik matahari. Ketika itu tidak ada gumpalan awan sama sekali, namun tiba-tiba awan datang dari sana sini, kemudian turunlah hujan dengan lebatnya sehingga lembah mengalirkan air dan hujan-hujan dan lahan-lahan tanah menjadi subur. Mengenai peristiwa itu, Abu Thalib menyanjung Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian baitnya. Dan bocah yang putih, ya, sang penolong anak-anak yatim dan pelindung para janda, melalui kedudukannya lah hujan diharapkan turun. Nah, tapi ini ketika masa hidupnya Nabi ya ikhwan. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, tidak boleh kita bertabaruk atau meminta keberkahan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada kejadian Buhaira ar-Rahib. Ya, pergi kemana ikhwan? Pergi ke Syam.
Ketika Rasulullah SAW berusia 12 tahun menurut riwayat lain, 12 tahun 2 bulan 10 hari, menurut riwayat lain 9 tahunnya, pamannya Abu Thalib membawanya Nabi Muhammad SAW membawanya serta berdagang ke negeri Syam hingga mereka sampai di suatu tempat bernama Busra yang masih termasuk wilayah Syam dan merupakan ibu kota Hauran. Ketika itu Syam merupakan ibu kota Ketika itu Syam merupakan ibu kota negeri-negeri Arab yang masih mengadopsi undang-undang Romawi. Jadi memang ada orang Arab yang di bawah kekuasaan Romawi seperti Bani Ghassanah. Di negeri inilah dikenal seorang rohib pendeta yang bernama Bahira. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Jarjis. Bahira ar-Rahib. Ada yang mengatakan namanya siapa tadi? Jarjis. Nah, ketika rombongan tiba, Ketika rombongan tiba, dia langsung menyongsong mereka, padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu. Jadi Buhairah Rahib ini ketika Nabi Muhammad tiba langsung disambut sama dia. Padahal gak pernah sama sekali menyambut sedemikian rupa. Kemudian berjalan di sela-sela orang-orang Quraisy hingga sampai kepada Rasulullah SAW, lalu memegang tangannya sembari berkata, inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Rob alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Abu Thalib dan pemuka kaumnya bertanya kepadanya, bagaimana Anda tahu hal itu? Dia menjawab, sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan, tidak ada satupun bebatuan ataupun pepohonan melainkan bersujud terhadapnya, dan keduanya tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Nah, sedangkan aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya yang bentuknya seperti apel katanya. Nah, dalam riwayat lain bukan apel tetapi apa? Benjolan seperti telur burung merpati. Nah, di sini apel. Sesungguhnya kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami. Apa? Injil, karena dia pendeta. Kemudian sang rohib mempersilahkan mereka dan menjamu mereka secara istimewa. Setelah itu dia meminta kepada Abu Thalib agar memulangkan keponakannya Nabi Muhammad tersebut ke Mekah dan tidak membawanya lagi ke Syam sebab khawatir bila tertangkap oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Nah, akhirnya pamannya mengirimnya pulang bersama sebagian anaknya ke Mekah. Kok anaknya sih? Kalau Gilman itu zaman dulu bukan anak, budak. Nah, berarti ini terjemahnya kurang tepat. Yang benar budak ya ikhwah. Kalau anak tuh nanti waladun aulad. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, langsung habis itu tadi sekitar umur 12 tahun, umur 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sebelumnya itu nggak ada kejadian sama sekali. Sampai ketika Rasulullah umur 20 tahun terjadi perang Fujjar atau Harbul Fijar. Kok ini Fujjar sih? Menurut Ana yang benar Fijar, Harbul Fijar, bukan Fujjar. Kalau Fujjar kan orang bermaksiat begitu. Kalau Fijar itu
kayak letusan seperti itu. Nah, pada saat beliau Nabi Muhammad SAW berusia 20 tahun, berkecamuklah perang Fijar antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Nah, kalau antum masih ingat di awal yang berkaitan tentang itu, dulu ini halaman berapa, 59. Qais Ailan. Mudhar. Nah, padahal masih sama-sama mudhar. Qais Ailan ini sama-sama mudhar. Quran juga sama. Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan perang membawahi kabilah Quraisy. Dan Kinanah secara umum sebagai faktor usia dan kebangsawanan. Kemenangan pada pagi hari berada di pihak kabilah Qais bin Ailan. Namun pada pertengahan hari keadaan terbalik, kemenangan justru berpihak kepada Kinanah. Perang Fijar dinamakan demikian karena dinodainya kesucian Asy-Syahrul Haram, bulan yang dilarang perang di dalamnya. Dalam perang ini Rasulullah SAW ikut serta dan membantu paman-pamannya menyediakan anak panah buat mereka. Ya kalau dari ini fujar, ya, membangkang, tapi di buku lain fijar. Nah, kita cek lagi insya Allah. Kemudian Hilful Fudul. Kejadian Hilful Fudul. Nah, begitu perang usai terjadilah Hilful Fudul, perjanjian kebulatan tekad, ya, sumpah setia pada bulan Dzulqa'dah di suatu bulan haram. Banyak kabilah-kabilah Quraisy yang ikut berkumpul pada perjanjian tersebut, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab dari ibu Nabi SAW, dan Bani Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jada'an At-Taimi karena faktor usia dan kebangsawanannya. Serta perjanjian tersebut mereka bersepakat dan berjanji bahwa manakala ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang, maka mereka akan bergerak membelanya hingga haknya yang telah dizalimi dikembalikan kepadanya. Rasulullah SAW turut menghadiri perjanjian tersebut. Selama beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar. Setelah beliau Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar, sungguh aku telah menghadiri menghadirinya buat beliau. Mana sini? Menghadiri sebuah hilaf, perjanjian di kediaman Abdullah bin Jada'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki onta merah.
yang merupakan harta yang paling berharga dan mahal. Nah, andai di dalam Islam aku diminta untuk melakukan hal itu, niscaya aku akan memenuhinya kalau diundang. Semangat perjanjian tersebut bertolak belakang dengan hamiyah jahiliyah, egoisme jahiliyah yang justru timbul dari sikap fanatisme terhadap suku dan keluarga. Ada sementara versi yang menyebutkan bahwa sebab terjadinya perjanjian Hilful Fudul adalah seorang dari kabilah Zubaid, kabilah Zubaid. Mana kabilah dari Zubaid? Nah, kabilah dari Zubaid datang ke Mekah dan membawa barang. Kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, ayah dari Amr bin Al-As. Namun Al-As bin Wa'il dia menahan hak orang tersebut. Karenanya dia meminta bantuan kepada suku-suku yang bersekutu di Mekah atas perbuatan Al-As tersebut. Para sekutu ini terdiri dari Bani Abduddar, Bani Makhzum, Bani Jumah, Bani Saham, dan Bani Adi. Akan tetapi mereka semua tidak mengacuhkannya, jadi nggak mau membantu pedagang tadi. Akhirnya dia memanjat ke gunung Abi Qubais dan memanggil. Masa sih memanjat gunung Abi Qubais? Kan gunungnya tinggi sekali. Masa orang bisa mendengar? Intinya dia naik gunung Abi Qubais. Kalau sofa masih mending, sofa Marwa gitu kan. Ini sampai naik Abu Qubais. Dan memanggil-manggil mereka dengan senandung syair-syair yang berisi kezaliman yang telah dialaminya sang pedagang tadi secara dengan seraya mengencangkan suaranya. Nah, rupanya Zubair bin Abdul Muthalib yang mendengar hal itu langsung bergerak menuju arahnya seraya bertanya-tanya, kenapa orang ini tidak diacuhkan? Tak berapa lama kemudian berkumpullah kabilah-kabilah yang menyetujui perjanjian Hilful Fudul di atas. Nah, Hilfu artinya perjanjian, Al-Fudul itu artinya diperhatikan. Jadi perjanjian yang harus diperhatikan. Kemudian lantas mereka mendatangi Al-As bin Wa'il As-Sahmi dan merebut hak dari suku Zubaid tersebut darinya setelah mendatangi perjanjian. Menandatangani perjanjian. Kemudian berkaitan tentang hayatu al-qadhi, meniti kehidupan dengan kerja keras. Hayatul qadhi. Nabi Muhammad harus bekerja keras. Di permulaan masa mudanya, Rasulullah SAW beliau memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai pengembala kambing, bahkan mengembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Jauh banget berarti, Masya Allah. Disebutkan juga, kalau kayak gitu berarti ada kesempatan bertemu dengan Halimah ya. Disebutkan juga bahwa beliau mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah harian sebesar beberapa qirat, bagian dari uang dinar.
Selain itu juga disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia memperkerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap modal, terhadap harta pemodal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang handal. Nah, tatkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran Nabi Muhammad SAW, amanahnya dan akhlak beliau, akhirnya Khadijah pun mengutus seorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta milik Khadijah tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang lainnya, dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini budak laki-laki ya, milik Khadijah. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai ke negeri Syam. Nah, menikah dengan Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya Nabi Muhammad SAW terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapati sebelumnya, ditambah lagi informasi dari budaknya Maisarah perihal budi pekerti Nabi Muhammad SAW dan demikian manis, sifat-sifat yang mulia, ketajaman berpikir, cara bicara yang jujur, dan cara hidup yang penuh amanah. Karena Maisarah ini menemani Nabi selama 2 bulan ya, atau lebih bahkan. Karena perjalanan Mekah Madinah itu 1 bulan, Mekah ke Palestina 1 bulan, Palestina ke Mekah 1 bulan juga. Berarti lebih. Sehingga Maisarah pun menceritakan apa adanya. Akhirnya Khadijah pun terkagum-kagum. Maka ia seakan menentukan apa yang didambakannya selama ini, yakni calon pendamping idaman. Nah, padahal banyak sekali para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias untuk menikahinya. Namun semuanya dia tolak. Akhirnya dia menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya, ya, Nafisah binti Muniyah, yang kemudian bergegas menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan membeberkan rahasia Khadijah kepadanya seraya menganjurkan agar Nabi Muhammad menikahi dan melamar dan menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan merundingkan hal tersebut dengan paman-paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamar. Nah, melamarnya untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Abu Thalib nanti yang membantu juga. Tak berapa lama setelah itu pernikahan dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudhar. Pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Syam. Masya Allah ya. Berarti nggak pacaran-pacaran dulu tuh. Kemudian langsung nikah. Cuma 2 bulan waktunya. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor onta muda. Insya Allah Rasulullah punya uang ya. Apa mungkin dapat dari Khadijah tadi ya. Maharnya sebanyak 20 ekor onta muda. Ketika itu Khadijah sudah berusia 40 tahun. Janda usia 40 tahun. Ya. Tapi ada yang mengatakan bukan 40 tahun tapi 23 tahun. 28. Jadi selisihnya cuma 3 tahun. Karena wanita zaman dahulu itu nikahnya muda-muda. Di antara dalilnya anak Nabi SAW, Nabi Muhammad menikahkannya di usia yang muda. Sangat mudah sekali. Nah. Kemudian Khadijah adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya.
Dialah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah memadunya, ya. Poligami nggak pernah selama hidup Khadijah dengan wanita lain hingga Nabi SAW meninggal dunia. Semua putra-putri beliau berasal dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Ibrahim, kecuali putra beliau Ibrahim. Ibrahim ini dari budak dari Maria Al-Qibtiyah. Putra-putri beliau dari hasil perkawinan dengan Khadijah. Yang pertama adalah Al-Qasim, nomor 1 anaknya. Yang kedua Zainab, kemudian ketiga Ruqayyah, 4 Ummu Kulthum, 5 Fatimah, 6 Abdullah. Julukannya At-Thayyib At-Tahir. Semua putra beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan memeluk Islam, serta juga ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau SAW masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi SAW meninggal dunia. Kalau Ruqayyah tahun 2 Hijriah, kalau Zainab tahun 8 Hijriah, kalau Ummu Kulthum tahun 9 Hijriah, kalau Fatimah 11 Hijriah, 6 bulan setelah Nabi SAW. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ini kisah terakhir sebelum apa? Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Pada saat beliau berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah karena kondisi fisiknya sebelum itu hanyalah berupa tumpukan-tumpukan batu-batu berukuran di atas tinggi badan manusia. Cuma setinggi, yaitu setinggi 9 hasta. Oh, Ka'bah itu cuma segitu saja. Cuma setinggi 9 hasta doang, 1, 2, 3, 4, 9, 6. 9 hasta sejak dari masa Ismail dan Ibrahim. Tidak memiliki atap sehingga yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. Coba 9 hasta. Makanya mudah saja dicuri. Di samping itu karena merupakan sebuah peninggalan sejarah. Sejarah yang lama. Memusatkan pikiran, memantapkan mana sih? Sejarah yang berumur tua. Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda. Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Hal lain, 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasul, Mekah pernah dilanda banjir bandang. Airnya meluap dan mengalir ke Baitul Haram sehingga mengakibatkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Cuma 9 hasta doang masalahnya. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya demi menjaga pamor dan bersepakat untuk tidak membangunnya kecuali dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mau mengambilnya dari dana mahar yang didapat dari zalim, transaksi ribawi, dan hasil tindak kezaliman terhadap seseorang, termasuk juga perzinahan yang nggak mampu. Semula mereka merasa segan untuk merobohkan bangunannya hingga akhirnya diprakasai oleh Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, lebih tua dari Abu Jahal. Setelah itu barulah orang-orang mengikutinya setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Mereka terus melakukan perobohan hingga sampai ke pondasi pertama yang dulu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam.
Kemudian mereka ingin memulai membangun kembali dengan cara membagi-bagi perbagian bangunan Ka'bah, yaitu masing-masing kabilah mendapatkan satu bagian. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing, lalu dimulailah pembangunannya. Sedangkan yang menjadi pemimpin proyeknya adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pengerjaan tersebut sampai kepada peletakan Hajar Aswad, mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatan meletakkannya ke tempat semula, dan pertikaian tersebut berlangsung selama 4 atau 5 hari. Bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan yang maha dahsyat di tanah haram. Untunglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat satu cara, yaitu menjadikan pemutus perkara tersebut kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu Masjidil Haram maksudnya ya. Tawanan ini mereka terima oleh semua pihak dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW orang yang pertama memasuki pintu masjid. Tatkala melihatnya, orang-orang pun menyeru, "Inilah Al-Amin, orang yang amanah. Kami rela, inilah Muhammad." Dan ketika beliau SAW mendekati mereka dan mereka memberitahukan kepadanya tentang hal tersebut, maka Nabi Muhammad meminta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu meminta agar semua kepala kabilah yang bertikai memegangi ujung selendang tersebut dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi hingga manakala mereka lelah mengangkatnya sampai ke tempatnya. Beliau SAW mengambilnya dengan lengannya dan meletakkannya di tempatnya semula. Ini merupakan solusi yang tepat dan jitu yang membuat semua pihak rela. Namun orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik, sehingga mereka harus meninggalkan pembangunan sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah yang menghadap ke Masjidil Aqsa ya, yaitu yang dinamakan dengan Hijr Ismail dan Al-Hatim atau Al-Hatim. Lalu mereka meninggikan pintunya yang semula berada di tanah agar tidak ada orang yang memasukinya kecuali orang-orang yang mereka kehendaki. Karena zaman Nabi Ismail pintunya cuma ini, udah di tanah ya, nempel tanah gitu. Tatkala pembangunan sudah mencapai 15 hasta, Masya Allah, berarti 2 kali lipatnya. Padahal dulunya cuma berapa? 9 kok jadi 15 hasta. Mereka mengatapinya dan menyangganya dengan 6 buah tiang. Setelah proyek renovasi selesai, Ka'bah tersebut berubah menjadi hampir berbentuk kubus dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Panjang sisi yang berada di bagian Hajar Aswad adalah 10 meter dan bagian depan yang berhadapan dengannya juga 10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,5 meter dari permukaan lantai dasar tawaf. Hajar Aswad 1,5 meter. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu depan yang berhubungan dengannya adalah 12 meter. Sedangkan tinggi pintu adalah 2 meter. Masya Allah. Hajar Aswadnya 1,5 meter, pintunya 2 meter. Dari permukaan tanah. Dan dari bagian luarnya dikelilingi oleh tumpukan batu bangunan, tepatnya di bagian bawahnya. Tinggi rata-rata 0,25 meter dan lebar rata-rata
0,30 meter. Bagian terakhir ini disebut dengan nama Ash-Shadzirwan, yang merupakan bagian dari pondasi asal Ka'bah, tetapi orang-orang Quraisy membiarkannya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sirah nabawiyah secara global sebelum kenabian. Sudah selesai ini, tapi Syekh ingin menceritakan, berarti sama seperti tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum turunkan surat Al-Alaq akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mukhtasar Sirah Rasul berkaitan tentang kondisi jahiliyah. Ini juga disebutkan ya, sekilas secara garis besar. Sirah Nabawiyah secara global sebelum kenabian. Sesungguhnya dalam perkembangan hidupnya, Nabi Muhammad SAW telah mengoleksi sebaik-baik keistimewaan yang dimiliki oleh lapisan masyarakat kala itu. Beliau adalah tipe ideal dari sisi kejernihan berpikir dan ketajaman pandangan orang cerdas. Beliau memiliki porsi kecerdikan yang lebih, orisinilitas pemikiran dan ketepatan sarana dan tujuan. Diamnya yang panjang beliau gunakan untuk merenung. Merenung yang lama memusatkan pikiran serta memantapkan kebenaran. Dengan akalnya yang subur dan fitrahnya yang suci, beliau memonitor lembaran kehidupan, urusan manusia, dan kondisi banyak kelompok. Karenanya beliau tidak mengacuhkan segala bentuk khurafat dan menjauhkan diri dari hal itu. Beliau berinteraksi dengan manusia secara basirah, penuh pertimbangan terhadap urusannya dan urusan mereka. Mana urusan yang baik, beliau ikut berpartisipasi di dalamnya, dan jika tidak, beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri. Beliau tidak pernah minum khamar, tidak pernah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tidak pernah menghadiri hari-hari besar berhala, ataupun pesta-pesta, bahkan dari sejak masa kanak-kanaknya sudah menghindari sesembahan yang batil tersebut. Sejak kecil udah nggak mau deketi patung. Lebih dari itu, tidak ada sesuatu pun yang paling dibencinya selain hal itu. Bahkan saking bencinya, beliau tidak dapat menahan diri bila mendengar sumpah dengan nama Lata dan Uzza. Lata, Uzza. Mereka kan bersumpah Lata, Uzza, tapi Nabi Muhammad nggak suka. Tidak dapat disangka lagi bahwa berkat takdir ilahilah, takdir Allah lah, beliau diliputi penjagaan dari hal tersebut. Manakala hawa nafsu menggebu-gebu untuk mengintai sebagian kenikmatan duniawi dan rela mengikuti sebagian tradisi tak terpuji, ketika itulah inayah Rabbaniyah menyusup dan menghalanginya dari melakukan hal-hal yang keji tadi. Jadi Rasulullah pernahlah terbetik begitu, tapi Allah langsung palingkan. Ibnul Athir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, hanya pernah 2 kali aku berkeinginan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Namun semua itu dihalangi oleh Allah sehingga aku tidak melakukannya. Alhamdulillah. Kemudian aku tidak berkeinginan lagi untuk melakukannya hingga Allah memuliakanku dengan risalahnya. Jadi Rasulullah 2 kali kepingin, habis itu ketiga tetap dengar tapi nggak jadi. Suatu malam, kata Rasulullah, aku berkata kepada seorang anak yang menggembalakan kambing
bersamaku di puncak Mekah. Nah, Masya Allah ya, malam-malam loh. Suatu malam aku berkata kepada seorang anak yang menggembalakan kambing bersamaku di puncak Mekah, "Sudikah kamu mengawasi kambingku sementara aku akan memasuki Mekah dan begadang ria seperti yang dilakukan oleh para pemuda tersebut?" Ya Allah, kasihan banget ya. Nabi Muhammad kerja di saat yang lainnya sepantaran beliau berfoya-foya. Dia menjawab, "Iya, baiklah," kata si anak tadi. Lantas aku pergi keluar menuju Mekah hingga saat berada di sisi rumah pertama, ya, dari rumah-rumah penduduk, ya. Maka aku mendengar suara alunan musik tabuhan rebana, lalu aku bertanya, "Apakah gerangan ini?" Mereka menjawab, "Resepsi pernikahan si Fulan dengan si Fulanah." Kemudian aku duduk untuk mendengarkan, ya, Masya Allah, alunan musik tadi. Namun Allah melarangku untuk mendengarkannya dan membuatku tertidur. Allah membuatku tertidur. Nah, jadi nggak sempat dengerin sampai selesai. Dan tidurku amat lelap sehingga hampir tidak terjaga bila saja terik panas matahari tidak menyadariku. Akhirnya aku kembali menemui temanku yang langsung bertanya kepadaku tentang apa yang aku alami dan aku pun memberitahukannya. Kemudian untuk yang kedua kalinya aku berkata pada suatu malam yang lain kepada temanku pula seperti itu juga. Jadi Rasulullah nggak jadi. Lalu aku memasuki Mekah, namun aku mengalami hal yang sama seperti malam sebelumnya. Lantas aku tidak pernah lagi berkeinginan melakukan hal yang buruk itu. Masya Allah ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya dia berkata, ketika Ka'bah direnovasi, Nabi Muhammad SAW dan Abbas mengangkuti bebatuan. Lalu Abbas berkata kepada Nabi SAW, "Gantungkan kainmu ke atas lehermu agar kamu tidak terluka oleh bebatuan." Namun beliau tersungkur ke tanah karena kedua mata beliau menengadah ke langit gitu. Tak berapa lama kemudian beliau baru tersadar sembari berkata, "Mana kainku? Mana kainku?" Lalu beliau mengikat kembali kain tersebut dengan kencang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka setelah itu aurat beliau tidak pernah lagi terlihat. Jadi jatuh kemudian akhirnya tersungkur. Akhirnya pakaiannya pun kebuka begitu ya. Di kalangan kaumnya Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan dalam tabiat yang baik, akhlak yang mulia dan sifat-sifat terpuji. Beliau merupakan orang yang paling utama dan dari sisi muruah, penjagaan kesucian dan kehormatan dirinya. Paling baik akhlaknya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur bicaranya, paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan dalam kebajikan, paling baik dalam beramal, paling menepati janji, serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh orang Quraisy dengan Al-Amin. Semua itu karena pada diri beliau terkumpul kepribadian yang soleh dan pekerti yang disenangi dan budi pekerti yang disenangi. Akhlak Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, engkau adalah orang yang memiliki beban si lemah, memikul beban si lemah, memberi nafkah si papa, orang yang tidak memiliki apa-apa, menjamu para tamu dan selalu menolong dalam upaya penegakan segala bentuk kebenaran. Khotifillah zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan ini kita telah menyelesaikan, berarti sama startnya seperti Mudarasah Sirah Rasul di tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juga berkaitan turun wahyu pertama, dan ini juga insya Allah turun wahyu pertama.
Karena kemarin ini yang membuat lama itu membaca mukaddimahnya, sama-sama membaca lama mukaddimahnya. Wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.